Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nursani dalam pelajaran akuntansi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Setelah kita kemarin mempelajari tentang jurnal penerimaan kas, hari ini kita akan belajar tentang jurnal pengeluaran kas atau yang biasa disingkat dengan JKK. Jurnal pengeluaran kas atau JKK itu adalah jurnal yang dibuat atau digunakan untuk mencatat semua transaksi tentang pengeluaran uang secara tunai atau kas. Jadi ketika kas keluar, sehingga transaksi yang termasuk dalam jurnal pengeluaran kas ini akan mengakibatkan kas berkurang atau kas ada di posisi kredit. Adapun transaksi-transaksi yang termasuk dalam jurnal pengeluaran kas, yang pertama yaitu prive berupa uang tunai. Yang kedua yaitu pembelian secara tunai. Yang ketiga adalah retur penjualan secara tunai. Yang keempat yaitu melunasi utang. Dan yang kelima yaitu membayar beban. Adapun bentuk dari jurnal pengeluaran kas seperti yang ada di layar ini, apabila kalian menemui bentuk yang lain itu nggak masalah. Inti dari bentuk jurnal pengeluaran kas itu ada di sini, bahwa kas itu ada di posisi kredit yang menyatakan kas itu keluar. Nah, sedangkan untuk posisi kredit selanjutnya ditempati oleh potongan pembelian karena memang akun potongan itu selalu mengikuti kas. Seperti yang kalian ketahui pada jurnal penerimaan kas kemarin, potongan penjualan kan posisinya sama dengan kas, yaitu ada di debit. Sama dengan ini, potongan pembelian posisinya juga sama dengan kas, yaitu ada di kredit. Karena potongan pembelian ini akan mengurangi jumlah kas yang akan kita keluarkan. Nah, pada posisi debit ini menjelaskan kas ini keluar untuk kegiatan apa. Kalau kalian mengeluarkan kas untuk membayar utang, maka isilah kolom utang. Ketika kalian mengeluarkan kas untuk membeli barang dagang, maka yang kalian pilih adalah kolom pembelian. Ketika kalian mengeluarkan kas tidak untuk utang dagang dan tidak untuk pembelian, maka gunakanlah kolom serba-serbi. Nama akunnya kalian tulis di sini. Misalnya kas dikeluarkan untuk membayar beban sewa atau membayar beban gaji ataupun lainnya, maka tulislah di serba-serbi ini. Oke, agar lebih jelasnya kita langsung ke contoh soalnya. Nah, ini adalah transaksinya. Biasakan kalau ada transaksi kalian analisis dulu ini masuk ke jurnal khusus yang mana. Nah, khusus pada pertemuan kali ini saya hanya akan memilih jurnal transaksi yang masuk ke dalam jurnal kas keluar ya. Kita mulai dari tanggal 2, Nona Dewi mengambil uang untuk kepentingan pribadinya sebesar 500.000. Nah, ini berarti masuk ke JKK. Kedua, membeli barang dagang dari toko maju. Membeli di sini ada syaratnya, berarti ini membelinya secara kredit. Kalau membeli secara kredit berarti nggak pakai uang, kasnya nggak keluar. Tanggal 4, membeli barang dagang dari toko Indah seharga 2 juta. Nah ini, membeli, kemudian ada BKK. BKK itu bukti kas keluar, berarti ini mengeluarkan kas. Berarti ini adalah pembelian secara tunai, berarti kasnya keluar. Maka kategori JKK, jurnal kas keluar. Tanggal 5 membeli barang dagang, di sini ada syaratnya lagi, berarti pembelian dilakukan secara kredit. Berarti ini tidak mengeluarkan kas. Tanggal 6 membeli barang dagang dari toko Intan seharga 2 juta dan mendapatkan diskon sebesar 10%. Nah, tidak ada BKK-nya, juga tidak ada syarat-syaratnya, berarti kita anggap pembelian ini secara tunai. Maka kalau secara tunai kasnya keluar. Tanggal 7, menjual barang dagang secara tunai. Menjual secara tunai berarti justru dapat uang kan? Kasnya bertambah. Berarti ini masuk ke JKM ya, bukan ke JKK. Tanggal 8,
menerima kembali barang yang sudah dijual kepada toko bangun. Nah, kalau menerima kembali, kalian itu cek transaksi di toko yang sama itu secara tunai atau secara kredit. Karena ada dua kemungkinan ketika terjadi retur penjualan. Kemungkinannya itu masuk ke jurnal kas keluar atau masuk ke jurnal umum. Kita cek, nah ternyata transaksi sebelumnya di toko yang sama itu secara tunai. Kita udah menjual barang kepada toko bangun, kita udah dapat uangnya, barangnya udah diserahkan, tapi toko bangun mengembalikan lagi barang yang udah kita jual. Berarti sebagai penjual, kita harus membayar, mengeluarkan uang kan? Nah, berarti tanggal 8 ini masuk ke JKK. Tanggal 9. Membeli barang dagang dengan syarat. Nah, berarti ini masuk ke jurnal pembelian ya, karena membeli secara kredit. Tanggal 10, melunasi. Nah, kalau ada udah kata melunasi kayak gini itu pasti dia masuk ke JKK. Masuk ke pengeluaran kas. Tanggal 11, mengembalikan barang yang sudah dibeli dari toko makmur karena rusak. Nah, kalau ada mengembalikan barang yang sudah dibeli ya, kemungkinannya tuh ada dua atas kejadian seperti ini. Kalau dia tidak masuk ke jurnal umum, maka dia masuk ke jurnal kas masuk atau JKM. Jadi tidak mungkin dia masuk ke jurnal kas keluar. Jadi retur pembelian itu kemungkinannya hanya ada dua, yaitu JKM atau JU, tergantung transaksi sebelumnya. Oke, lanjut ke tanggal 12, melunasi utang. Nah, kalau udah ada kata-kata melunasi utang ini udah pasti masuk ke JKK. Melunasi utang pada tanggal 14, JKK lagi. 16, melunasi utang, masuk ke JKK lagi. 18, membayar gaji karyawan. Oke, ini ngeluarin uang. Tanggal 20, membeli perlengkapan sebesar 1 juta. Tidak ada keterangan secara tunai atau kredit, maka dianggap membelinya secara tunai. Nah, maka masuk ke JKK. Kemudian membeli peralatan seharga 4 juta baru dibayar 1 juta. Nah, kalau saya membeli peralatan seperti ini yang setengah-setengah, maka saya masukkan ke jurnal umum. Kenapa? Karena pada kolom jurnal kas keluar di sisi kredit itu hanya tersedia kolom kas sama kolom potongan pembelian. Nah, kalau di sini ini kan berarti nanti kreditnya itu kan kas sama utang. Kasnya berkurang 1 juta, utangnya bertambah 3 juta. Nah, kalau saya membeli peralatan yang setengah-setengah seperti ini, setengah tunai, setengah kredit, maka saya masukkan ke jurnal umum saja. Oke, dari 11 transaksi ini kita masukkan ke jurnal kas keluar yuk. Nah, kita mulai ya dari transaksi yang pertama tadi tanggal 2. Nona Dewi mengambil uang untuk kepentingan pribadi, berarti kas keluar itu digunakan untuk prive. Maka debitnya kita pilih prive. Karena tidak ada prive, maka kita tulis di sini di serba-serbi, yaitu sebesar 500.000. Kreditnya kita pilih kas. Tanggalnya jangan lupa diisi, keterangannya prive Nona Dewi. Transaksi selanjutnya tadi yaitu tanggal 4, membeli barang dagang. Nah, kalau membeli barang dagang, maka yang kita pilih di posisi debit adalah pembelian sebesar 2 juta. Karena tidak ada potongan, maka seutuhnya kas keluar sebesar 2 juta. Nah, selanjutnya kita isi tanggalnya 4 Desember Toko Indah. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 6. Nah, membeli barang dagang lagi, membeli barang dagang seharga 2 juta berarti debitnya kita pilih pembelian. Nah, karena mendapatkan diskon 10%, 2 juta kali 10% hasilnya adalah 200.000. Berarti kas yang keluar tidak 2 juta dong, karena kan kita membelinya dapat potongan 200.000. Maka kas yang keluar hanya 1.800.000. Jangan lupa tanggal sama keterangannya diisi. Kemudian selanjutnya tanggal 8.
menerima kembali barang yang sudah dijual kepada toko bangun senilai 300.000. Nah, tadi kalau menerima kembali tadi sudah saya bilang ya, harus cek transaksi sebelumnya secara tunai atau secara kredit. Ini coba saya buka transaksi sebelumnya. Nah, setelah saya baca ini transaksinya tunai. Berarti kalau kita udah menjual tadi seperti yang saya ceritakan, berarti sekarang kita harus mengeluarkan uang karena barang yang udah dijual ini kita terima kembali sebesar 300.000. Maka debitnya kita pilih retur penjualan. Karena tidak ada retur penjualan, maka kita tulis di sini retur penjualan sebesar 300.000. Kreditnya kita pilih kas sebesar 300.000. Nah, jangan lupa diisi tanggal dan keterangannya. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 10, melunasi sebagian utang kepada Bank BCA sebesar 15 juta beserta bunganya sebesar 10%. Nah, kita selesaikan satu persatu dulu ya. Yang pertama melunasi utang kepada bank dulu. Ketika melunasi utang kepada bank berarti debitnya adalah bank, utang bank. Nah, kita pilih karena tidak ada utang bank maka kita pilih serba-serbi. Di kolom serba-serbi ini kita pilih utang bank sebesar 15 juta. Kreditnya kas. Nah, ini adalah transaksi pelunasan utang bank. Tapi di sini disertai bunga, maka kita harus mengeluarkan kas lagi kan sebesar 10% untuk melunasi bunganya. 10% dari 15 juta itu adalah 1.500.000 untuk membayar beban bunga. Maka di serba-serbi ini kita tulis lagi beban bunga. Karena tanggal dan keterangannya masih sama, maka tidak perlu kita tulis ulang lagi. Oke, transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 12. Tanggal 12 melunasi utang kepada Toko Jaya atas transaksi tanggal 5 Desember. Nah, kalau ada kata-kata melunasi utang, maka kalian harus ada dua poin yang harus kalian pikirkan betul-betul. Yaitu pertama apakah ada retur, yang kedua apakah ada potongan. Oke, kita buka tanggal 5 Desember nih. Dapat potongan nggak? Kita lihat syaratnya. Dapat potongan 2% kalau dilunasi dalam waktu 10 hari. 10 hari setelah tanggal 5, 5 ditambah 10, 15. Nah, ini tanggal 12, berarti dapat potongan kan? Nah, ada retur nggak sekarang pertanyaannya? Setelah saya cek ternyata nggak ada retur. Nah, kalau nggak ada retur, karena kita melunasi utang, maka utangnya sebesar 3 juta langsung kita tulis di sini 3 juta. Tapi karena tadi dapat potongan, maka di potongan sini juga harus kita isi sebesar berapa? Sebesar 2%. Nah, ini kan 2%. 2% kali 3 juta, yaitu 60.000. Berarti uang kas yang harus kita keluarkan untuk membayar uang atau membayar utang sebesar 3 juta, yaitu sebesar 2.940.000. Kepada siapa? Jangan lupa di sini ditulis di tanggal dan keterangan, yaitu kepada Toko Jaya. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 14. Pada tanggal 14 melunasi utang kepada Toko Maju. Nah, lagi-lagi melunasi utang atas transaksi tanggal 3 Desember. Nah, kan kita harus cek dulu tanggal 3 Desember. Ada 3 hal yang harus dicek, yaitu yang pertama dapat potongan apa enggak. Nah, dapat potongan apa enggak ini 3, kalau ini 3 ya, potongannya 2% kalau dilunasi 10 hari. 3 tambah 10 berarti 13. Nah, ini tanggal 14 berarti tidak dapat potongan kan gitu. Kalau nggak dapat potongan, yang kedua adalah kita cek ada retur nggak. Nah, ternyata nggak ada retur. Kalau nggak ada retur berarti ini langsung kita tulis aja di sini utangnya 3 juta, kemudian kasnya keluar juga sebesar 3 juta. Nah, seperti ini. Tanggalnya jangan lupa ditulis 14 Desember Toko Maju.
Tidak ada potongan dan tidak ada retur. Yuk, transaksi selanjutnya yaitu tanggal 16. Melunasi utang kepada toko makmur atas transaksi tanggal 9 Desember. Nah, melunasi utang lagi ada dua hal yang harus kalian cek. Yang pertama, dapat potongan apa enggak. Di sini dapat potongan 2% kalau dilunasi dalam waktu 10 hari. 10 ditambah 9 yaitu 19. Di sini baru tanggal 16. Berarti dapat potongan. Dapat ya, potongannya dapat. Nah, sekarang ada retur apa enggak? Kita cek transaksi sebelumnya. Setelah saya cek, ternyata ada nih retur di tanggal 11 di toko yang sama, yaitu sebesar 500.000. Berarti utang dagangnya sudah tidak lagi 3 juta, utang dagangnya sudah dikurangi karena sudah ada retur. Dikurangi berapa? Dikurangi 500.000. Nah, utang dagangnya hanya 2.500.000. Tadi sudah dihitung ada potongan, potongannya sebesar 2%, 2 kali 2.500.000 itu hasilnya 50.000, berarti kas yang keluar untuk melunasi 2.500.000 hanya sebesar 2.450.000. Jangan lupa tanggal dan keterangannya diisi. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu tanggal 18. Membayar gaji karyawan. Nah, ini gampang sekali. Bayar gaji karyawan itu berarti debitnya adalah beban. Beban tidak ada, maka kita pilih di serba-serbi, kita tulis beban, kreditnya adalah kas. Transaksi selanjutnya yang terakhir yaitu tanggal 20, membeli perlengkapan. Membeli perlengkapan secara tunai, debitnya adalah perlengkapan, kreditnya adalah kas sebesar 1 juta. Nah, kalau sudah selesai tinggal dijumlahkan. Nah, ini hasil akhirnya tadi ya. Kalau sudah selesai, jangan lupa kalian uji posisi debit jumlahnya harus sama dengan posisi kredit. Di posisi debit itu ada 8.500.000 ditambah 4 juta ditambah 22.500.000. Saya jumlahkan di sini ya. Hasilnya adalah 34.800.000. Kemudian di posisi kredit ada kas 34.490.000 dan potongan pembelian 390.000. Saya jumlahkan di sini hasilnya 34.800.000. Nah, ternyata sama antara debit dan kredit jumlahnya sama. Nah, kalau sudah teruji sama, maka kemungkinannya benar cara membuat jurnal pengeluaran kas ini. Nah, seperti ini ya cara menyusun jurnal pengeluaran kas. Jika ada pertanyaan silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Let's close our program by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.